Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu banyak dan sangat besar kepada umat manusia secara umum dan umat muslim secara khusus. Di antara nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat muslim setelah nikmat keimanan adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat berbicara atau nikmat lisan kepada umat Islam. Nikmat yang sangat besar ini disinggung-singgung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang Maha Rahman, 'allamal Qur'an yang mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an, khalaqal insan dan juga yang menciptakan manusia, 'allamahul bayan dan mengajarkan kepada manusia berbicara. Dalam ayat ini ada dua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat manusia. Yang pertama adalah nikmat hidup, nikmat diciptakannya manusia ke bumi ini. Tentu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kedua yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini adalah 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan berbicara kepada umat manusia. Nikmat lisan adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Namun terkadang lisan juga dia ibarat seperti senjata bermata dua, yaitu bisa digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun terkadang juga menjadi sebab orang jauh bahkan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya. Olehnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kepada makhluknya, alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan satu lisan, dua bibir. Nikmat ini senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena nikmat ini bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga terkadang menjauhkan bahkan menjatuhkan, memasukkan seorang hamba ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya para ulama bahkan para sahabat mencontohkan bagaimana kekhawatiran mereka tentang bahaya lisan ini. Mereka tahu bahwa lisan bisa menjadikan mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berkata yang baik, mendakwahkan syariat Islam, mengajak orang untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain mereka sangat paham bahwa lisan juga bisa
menjadikan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di setiap pagi dia kemudian menarik-narik lidahnya dan berkata, sesungguhnya lidah inilah yang menjadikan aku dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidhihi adman lahul jannah." Siapa yang menjaminkan untukku apa yang ada di antara kedua lisannya, di antara kedua rahangnya dan di antara kedua pahanya, maka aku jaminkan bagi dia surga. Menjaga lisan adalah berarti kita telah menjaga kehormatan kita untuk tidak terjatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la yatakallamu bil kalimat." Sesungguhnya seseorang dia mengucapkan satu ucapan, satu perkataan min ridwanillah, yang Allah ridhai, yang Allah senangi, la yulkilaha balan, yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan akan hal tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Dan ada seorang pemuda yang dia mengucapkan kalimat yang min sukhtillah, itu bisa membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, ternyata hal tersebut yahwi biha fin nari, menjadikan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga lisan ini, karena ketika kita menjaga lisan untuk tidak mengucapkan hal-hal kecuali yang baik, maka insyaallah taala lisan yang merupakan nikmat yang besar ini akan menjadi penentu tempat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.